Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk ngurusin event. Kita lagi persiapan bikin Creativepreneur Corner 2019. Habis itu sibuk agency. Alhamdulillah ada beberapa klien yang lagi kita bikin eventnya, campaign, sama pastinya sibuk kuliah. Doain semoga tahun depan lulus. Sebenarnya tuh aku terjun ke dunia bisnis itu dari umur 15 tahun. Jadi mulainya sebenarnya tuh karena pressure, kayak merasa mau mencari sukanya apa, bisanya apa gitu. Habis itu akhirnya tercemplung lah di dunia event. Waktu itu di sekolah diminta kepala sekolah bikin event-event sekolah, dan akhirnya suka banget sama dunia event, keriuhannya. Habis itu bikin akhirnya birthday party sama 2 teman. Waktu itu masih 15 tahun. Abis itu akhirnya melihat opportunity, dan waktu itu saat itu waktu 17 tahun pingin jadi seorang entrepreneur. Terus melihat opportunity di mana kayak nggak ada ya event-event yang inspiring tapi entertaining juga, dan khusus emang bikin event untuk anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur gitu, wadah untuk anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur. Akhirnya melihat opportunity itu, dan akhirnya di tahun 2014 bikin acara namanya Creativepreneur Corner, dan nama IO-nya juga berubah, yang tadinya namanya El Paradiso yang cuma bikin birthday party teman-teman, sekarang namanya jadi Creativepreneur yang fokus membuat acara untuk anak-anak muda yang mau jadi pengusaha. Jadi selain event, sekarang sibuknya adalah sebagai agency. Jadi alhamdulillah di tahun 2018 kemarin perusahaan gue PT Visi Muda Kreatif expand dari cuma bikin event aja, jadi punya agency. Jadi sekarang kita lagi ada beberapa klien, kita bikinin 360 marketing buat mereka, campaign, event, dan lain-lainnya. Aduh, sebenarnya kalau soal mengelola waktu tuh gue juga masih mencari caranya sih sebenarnya, karena gue masih belum bisa mengelola waktu. Tapi yang pasti tahu prioritas. Kalau misalnya memang lagi di Jakarta, lagi libur kuliah, fokusnya adalah kerja. Kalau misalnya lagi kuliah di SF, ya berarti saatnya gue kuliah dan kerjanya agak dikurangi gitu. Tapi gue masih jujurnya belum bisa menemukan titik balance sih. Tapi gue bersyukur banget karena gue punya nyokap yang selalu mengingatkan gue untuk balance sama semua kegiatan gue gitu. Jadi gue inget banget kayak misalnya gue kerja sampai larut malam, terus gue jarang banget bisa ada family time atau apa, nyokap gue tuh selalu ngingetin kayak hey, lo harus balance gitu. Jadi seneng sih. Oke, kendala tuh banyak banget. Kendalanya adalah pertama adalah rejections. Itu udah siap, itu makanan sehari-hari. Ditolak sponsor, juga diremehkan tuh. Itu kalau emang menjadi bisnis tuh prosesnya memang panjang, dan bener banget sih banyak kata orang bahwa kalau nggak mau susah jangan jadi pengusaha, karena kalau jadi pengusaha tuh susah banget. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi yang dulu ya gue merasakan waktu gue awal mulai karir gue di 17 tahun, orang tuh selalu meremehkan usia gue, karena kayak lo 17 tahun lo bisa gak sih bikin event segala macam. Tapi sekarang gue malah melihat usia gue malah menjadi modal utamanya gitu, karena pertama usia 20 tahunan itu adalah usia produktif. Habis itu sekarang perusahaan-perusahaan maunya target marketnya adalah millennials. Jadi siapa lagi sih yang tahu millennials selain kita yang millennials juga gitu. Jadi sekarang gue merasa bahwa umur gue malah menjadi menjadi modal yang kuat gitu. Inspirasi adalah bapak sih, karena bapak adalah seorang pengusaha. Jadi sebenarnya awalnya tuh mulai usaha atau terjun di dunia usaha tuh saya bukan karena pingin ikut-ikutan karena bapak seorang pengusaha, tapi karena pressure punya bapak seorang pengusaha gitu. Jadi karena semua orang selalu bilang ini Putri tuh anak dari seorang pengusaha hebat, jadi selalu diembel-embelkan sama bapak. Jadi gue tuh waktu kecil tuh gue tuh waktu kecil sangat tidak percaya diri gitu. Nah makanya akhirnya gue mulai kan mencari gue sukanya apa, bisanya apa gitu. Nah sebenarnya itu sih gara-gara pressure itu akhirnya gue menemukan passion gue di dunia event, di industri kreatif, dan akhirnya alhamdulillah sekarang bisa terjun di dunia bisnis. Dan gue selalu ingat bahwa bapak gue selalu bilang ke gue dari kecil, semua orang tuh berhak sukses. Mau anaknya siapa, umur berapa, gendernya apa, dari mana, tuh semua orang berhak sukses. Dan bapak gue selalu bilang bahwa gue juga berhak sukses gitu. Walaupun gue anaknya bapak gue, tapi gue berhak sukses karena karya gue sendiri.
dan gue berhak bisa merasa bangga karena karya gue sendiri. Jadi itu sih. Support terbesar pasti dari tim gue sih. Tim gue tuh adalah sumber energi dan inspirasi gue. Gue berterima kasih banget sama tim gue yang selalu ada, dan Creative Partner tuh nggak mungkin bisa seperti ini tanpa mereka. Terus pastinya adalah orang tua gue dan mentor-mentor gue yang selalu yang selalu mensupport. Dan kalau ditanya supportnya sebesar apa, kayak itu nggak bisa dinilai sebesar apa, karena itu bener-bener gue merasakan support dari mereka setiap harinya, dan mereka tuh memberikan gue energi untuk bekerja juga sih. Oke, jadi dalam waktu dekat akan ada acara Creative Partner Corner. Itu adalah ultimate talk show experience di 3 kota, ada di Medan, Malang, dan Makassar. Medan udah lewat tanggal 19 Januari, abis itu ada di Malang tanggal 26 Januari, dan udah sold out alhamdulillah. Dan terakhir ada di Makassar tanggal 2 Februari. And for more info bisa follow Instagram kita @creativepartnerEC. Terus untuk kedepannya excited banget karena banyak project baru, dan di tahun ini akan bikin event lagi di pertengahan tahun. Terus juga akan ada bisnis baru di tahun ini. Jadi intinya jangan lupa untuk follow @creativepartnerEC for more updates. Untuk Clara Friends yang mau buat bisnis, yang mau jadi pengusaha, pertama adalah jangan nggak mau susah, karena bikin usaha itu prosesnya menurut gue panjang banget, dan penuh lika-liku, dan ups and down, dan penolakan. Jadi jangan nggak mau susah. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah jangan takut untuk memulai, karena tuh pasti paling susah tuh adalah untuk memulai. Jadi jangan takut untuk memulai. Dan yang ketiga pesannya adalah gue selalu bilang ingat tiga kunci, yaitu adalah innovation, entrepreneurship, and creativity. Karena sekarang masuk di dunia bisnis itu kompetisinya sangat luar biasa. Jadi untuk lo jadi pemenang, lo harus punya 3 itu: entrepreneurship, innovation, and creativity. Bye, thank you. Yeay.